dari program Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi hadis. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peran ulum al-hadis dalam menjaga kesahihan dan pemahaman hadis Nabi. Seperti peta konsep yang telah tertera, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 inti poin yang akan dibahas pada peran ulum al-hadis dalam menjaga kesahihan dan pemahaman hadis Nabi. Pertama, saya akan membahas tentang menentukan kesahihan hadis. Kedua, menafsirkan dan memahami hadis. Ketiga, melestarikan dan menyebarkan hadis. Dan terakhir, mengklasifikasi perbedaan struktur hadis mempengaruhi klasifikasi hadis. Baik, kita akan membahas kesahihan ulum al-hadis. Para ulama setuju bahwa ilmu ulum al-hadis yang berbicara tentang hadis baik dari segi periwayatannya atau materi atau matan riwayat hadis sangat penting. Dan beberapa metode yang digunakan oleh para ulama menentukan kesahihan hadis diantaranya: 1. Metode ilmiah. Metode ilmiah ini ditentukan dalam metode ilmiah para ulama ulum al-hadis menggunakan metode yang lebih akurat untuk menentukan kesahihan hadis. Yang kedua, metode diroyah. Para ulama juga menggunakan ilmu diroyah untuk mempelajari tentang teks hadis, termasuk makna kata, gaya bahasa, dan konteks sejarah. Setelah itu, sanad. Para ulama juga memeriksa rantai periwayatan hadis untuk memastikan bahwa setiap rawi adalah orang yang terpercaya dan tidak ada cacat dalam rantai periwayatannya. Setelah itu, metode selanjutnya adalah matan. Mereka juga memeriksa matan untuk memastikan bahwa isi hadis tersebut tidak mengandung kesalahan atau perubahan. Ulama al-hadis memiliki ilmu khusus yang disebut ilmu riwayat untuk mempelajari tentang perawi hadis, biografi, ketelitian, dan karakter sifat mereka. Yang kedua adalah menafsirkan dan memahami hadis. Ilmu hadis mempertimbangkan konteks sejarah, masyarakat, dan bagaimana hadis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, ilmu hadis memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam secara menjaga keaslian dan integritas tradisi Islam. Beberapa ilmu yang dipakai para ulama diantaranya ilmu tafsir. Ulama hadis menggunakan ilmu tafsir untuk memahami makna hadis dalam konteks Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, ilmu usul al-hadis. Para ulama menggunakan ilmu usul al-hadis untuk menentukan cara-cara yang benar dan memahami serta menerapkan hadis itu sendiri. Juga ulama menggunakan ilmu fikih. Ulama al-hadis tidak hanya menggunakan ilmu hadis saja, tetapi mereka juga menggunakan ilmu fikih untuk memahami hukum-hukum Islam yang bersumber dari hadis. Serta mereka juga melihat konteks sejarah. Para ulama mempertimbangkan konteks sejarah hadis untuk memahami maksud Nabi dalam menyampaikan hadis tersebut. Dan terakhir, para ulama membandingkan hadis yang berbeda untuk menemukan makna yang menyeluruh dan menghindari pertentangan. Bagian yang ketiga adalah para ulama melestarikan dan menyebarkan hadis. Dari zaman sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'in berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memberikan manfaat kepada generasi berikutnya. Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, kajian tentang hadis terus meningkat. Akibatnya, upaya untuk menjaga hadis secara historis telah dimulai sejak masa sahabat, terutama untuk memastikan keasliannya. Para ulama melakukan beberapa cara untuk melestarikan dan menjaga hadis. Mereka juga mengumpulkan hadis Nabi dari berbagai sumber dan menyusunnya dalam kitab-kitab hadis. Para ulama hadis menyebarkan hadis-hadis Nabi melalui pengajaran, penulisan, dan penerjemahan. Para ulama melakukan pembahasan hadis. Ulama hadis mengadakan diskusi atau seminar untuk membahas hadis-hadis Nabi dan menemukan makna yang tepat. Dan upaya para ulama yang terakhir untuk melestarikan
melestarikan hadis tersebut adalah membangun lembaga hadis untuk melestarikan mengembangkan ilmu hadis. Dan yang terakhir adalah mengklasifikasi perbedaan struktur hadis yang mempengaruhi kesohihan hadis tersebut. Hadis akan menjadi sahih karena struktur yang tepat. Maka dari itu, para ulama mengklasifikasikan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Perbedaan struktur bisa menjadi pemicu kesahihan hadis. Di antaranya seperti sanad atau matan perawi. Sanad adalah rantai riwayat hadis, mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga perawi terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi, jika ada hadis dengan sanad yang terputus atau ada perawi yang terputus yang tidak dikenal atau tidak terpercaya, maka sanad tersebut dianggap terputus dan hadisnya menjadi dhaif atau lemah. Dan juga dilihat dari jumlah perawinya. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau disebut hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar dan berbagai jalur yang berbeda. Hadis mutawatir atau banyak perawi ini memiliki tingkat kesahihan yang sangat tinggi karena sangat sulit untuk dipalsukan. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi atau sedikit sanadnya atau disebut hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi. Kesahihan hadis ahad atau yang sedikit perawi ini bergantung pada kualitas perawinya dan kesusulan matannya. Dan yang terakhir dilihat dari kesambungan sanadnya. Kesambungan dalam periwayatan hadis sangat penting. Hadis dengan sanad yang bersambung menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara langsung dan berurutan dari Nabi Muhammad SAW hingga perawi terakhir. Tapi, jika sanadnya terputus menunjukkan adanya celah dalam periwayatan hadis sehingga mengurangi tingkat kelemahannya. Jadi, kesahihan hadis ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk struktur hadis, sanad yang lengkap dan kuat, matan yang sahih, jumlah perawi yang banyak, dan isnad yang bersambung merupakan indikator utama kesahihan hadis. Para ahli hadis atau muhaddisin memiliki metodologi khusus untuk menilai kesahihan hadis berdasarkan beberapa faktor tersebut. Seperti yang saya disebutkan tadi, hadis yang dinilai sahih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sedangkan hadis yang dinilai dhaif atau lemah perlu dikaji lebih hati-hati dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman hidup. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.